Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Saya Frista Safitri, CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada tugas demonstrasi kontekstual model 2.3, coaching supervisi akademik, saya akan melakukan praktek coaching bersama rekan saya, yaitu Ibu Ruci Maritasari, yang akan berperan sebagai Kuci, dan Ibu Ai Istiana sebagai pengamat, kemudian saya sendiri sebagai coach. Pada praktek coaching kali ini terdapat rubrik penilaian percakapan coaching. Bu Frista sebagai coach sudah mengetahui kan apa saja yang terdapat dalam rubrik penilaian percakapan coaching ini? Sudah, Bu Ai. Saya ingin memenuhi kriteria maksimal pada rubrik penilaian percakapan coaching Apa tersebut. nih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bu Frista? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi, Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, bagus sekali. Lalu, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Saya ingin diobservasi pada bagian kompetensi kehadiran penuh, Bu. Baiklah. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Frista? Saya bisa selalu fokus untuk bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang Kuci. Baiklah, sekarang kita mulai percakapan kucingnya, Bu. Bisa? Bisa, Bu Ayi. Pada ini, rekan saya yang bernama Bu Ruci, seorang guru kelas 5 di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian, pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Ruci ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Bu Frista. Maaf ini Bu, saya mengganggu waktu istirahat Ibu. Waalaikumsalam Bu Uci. Tidak mengganggu kok Bu Uci. Ada apa nih Bu Uci menghubungi saya? Maaf sebelumnya ya Bu, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu di kelas saya. Wah, boleh dong. Tapi mohon maaf nih Bu, untuk keperluan laporan terhadap fasilitator, boleh saya merekam percakapan ini? Tentu saja boleh Bu. Oke, sebelum Bu Uci bercerita, bolehkah kita mencoba teknik stop terlebih dahulu? Iya, boleh sekali. Ya, mari kita pejamkan mata dan menarik napas dalam. Kemudian hembuskan. Kita tarik napas lagi lebih dalam. Hembuskan. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Kita dengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Perasaan yang telah kita alami hari ini. Ya. Kemudian sekarang kita buka mata kita perlahan. Nah, baiklah. Apa nih yang mau Bu Ruci ceritakan kepada saya? Begini Bu Frista, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya, murid yang saya ajar nih ya Bu, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Bu. Selain itu, jumlah murid-murid saya itu yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% lah di setiap kelasnya begitu.
Oh, begitu. Jadi menurut Bu Uci nih, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi, Bu, atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar, Bu. Apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali nih ya, Bu, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit dirasa membosankan begitu, terlalu monoton barangkali ya. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya dalam berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran. Kemungkinan sih itu, Bu. Oh, begitu. Kira-kira nih ya, Bu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Eh, Menurut saya, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan mungkin ya, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bu Uci. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asyik, kemudian tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran itu harus terpusat pada murid. Murid terlibat aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games gitu mungkin ya, supaya pembelajarannya lebih menarik. Lalu nih Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak apa ya, dan berisi biasanya sih begitu. Saya memang memberikan tugas yang cukup banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan cukup mengasihkan bagi mereka. Kalau boleh saya tahu nih Bu Uci itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya itu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Buku teks guru dan siswa seperti yang tersedia selama ini, Bu. Apa ada sumber belajar lain selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Bu. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok atau Reels di Instagram. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali Ibu itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu ya, rencana yang akan saya laksanakan nih, kemungkinan nih yang pertama ya Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan yang Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu ya, rencana yang akan saya laksanakan nih, kemungkinan nih yang pertama ya Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan yang sedang booming sekali nih TikTok mungkin ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Nah, kemudian untuk tugas juga kemungkinan akan saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi,
pantun, laporan digital mungkin seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencananya, Bu Uci. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Kemudian, apa komitmen Bu Uci nih terhadap rencana Ibu ini? Baik, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Nah, saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Iya, Bu Frista. Wah, terima kasih banyak nih Bu Frista atas waktunya. Sudah berkenan nih untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin. Bu Uci, Iya. sebelum kita akhiri nih, Mm-mm. kita praktik teknik stop lagi yuk, Bu. Oke, Bu. Baiklah kalau begitu. Kita pejamkan mata ya, Bu. Kemudian kita tarik napas perlahan. Hembuskan. Tarik napas lagi perlahan. Hembuskan. Kita tarik napas lebih dalam. Hembuskan. Nah, mari kita buka mata perlahan. Ya. Terima kasih Bu Uci. Semangat ya Bu Uci. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga Bu Vista. Luar biasa sekali, saya menjadi tenang dan memiliki solusi nih Bu untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Baik, Bu Frista, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Frista inginkan? Saya sudah menggunakan teknik stop, Bu, saat melakukan coaching untuk melatih menghadirkan presence. Semangat ya Bu Uci. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga Bu Vista. Luar biasa sekali, saya menjadi tenang dan memiliki solusi nih Bu untuk permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Baik, Bu Frista, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Frista inginkan? Saya sudah menggunakan teknik stop, Bu, saat melakukan coaching untuk melatih menghadirkan presence. Baik, kemudian izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi ya Bu. Bu Frista menggunakan model Tirta dalam percakapan coaching ini ya Bu ya? Ya Bu. Pertama, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid dalam mengatasi pembelajaran. Kemudian yang kedua, Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan, banyak sumber, dan tugas sesuai, atau tugas itu harus sesuai pada waktunya. Kemudian yang ketiga, Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Coach dan ternyata membuat Coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Tadi Bu Frista juga sudah
mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Sangat luar biasa sekali ini Bu Frista. Iya, terima kasih sekali Bu Ai. Iya, sama-sama. Demikianlah praktik coaching dari kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Saya sebagai coach Prista Safitri, kemudian Ibu Ruci Maritasari sebagai kuci, dan Ibu Ai Istiana sebagai pengamat. Demikian praktik dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.